Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku sekalian di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Allah kita sangat baik bagi kita, mengasihi dan menyayangi kita senantiasa. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema berlari menuju panggilan surgawi. Dari nas ini kita akan melihat beberapa hal penting bagi kehidupan kita dalam mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Filipi pada pasal yang ketiga, ayat 4-14 yang menjadi nas bahasan kita hari ini, yang mengajarkan hal-hal penting bagi kita. Yang pertama, Paulus menunjukkan identitas dirinya, siapa dia sebenarnya. Maka dia berkata pada ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Demikian dikatakan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara-saudara, kalau kita lihat penjelasan Paulus tentang dirinya, siapa dia sebenarnya, dia menunjukkan dirinya, identitasnya. Oh, sepertinya memang dia adalah orang yang lebih sempurna dari orang-orang lain. Dia seorang muda yang taat, yang diajar dari masa mudanya terus untuk taat kepada hukum Taurat. Dan itu menjadi satu budaya, satu adat, satu kebiasaan yang harus dia patuhi dan dia lakukan. Sehingga dengan demikian, maka dia merasa bahwa dirinya lebih penting, lebih berharga. Saudara, dari apa yang dia jelaskan tentang dirinya, itu juga menunjukkan sebenarnya siapa dia. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Meski dia merasa bahwa dia mentaati hukum Taurat, dia melakukan apa yang menurut dia ada di dalam hukum Taurat menjadi sebagai perintah dari Tuhan untuk dia taati. Tapi kok dia menganiaya orang lain, menganiaya jemaat, karena jemaat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal orang-orang ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya dengan ajaran yang Tuhan Yesus katakan, di mana Yesus hadir dalam dunia ini untuk menggenapkan seluruh isi hukum Taurat dalam dirinya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, itu sama dengan melakukan hukum Taurat. Dan semua itu, saudara, dikerjakan oleh orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Tetapi Paulus yang juga penganut dan percaya pada hukum Taurat itu justru menganiaya orang-orang yang mengikut Yesus yang sebenarnya melaksanakan hukum Taurat itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan demikian maka bisa kita lihat siapa Paulus ini. Apakah dia baik? Apakah dia menjadi orang teladan? Apakah dia sebenarnya menunjukkan kasih karunia Tuhan di dalam dirinya sebagai seorang yang terpelajar, yang menurut dia sudah belajar dalam hukum Taurat dan tidak bercacat. Bayangin, kata tidak bercacat itu menunjukkan seolah-olah bahwa apa yang dia pelajari dari hukum Taurat tetapi menganiaya jemaat itu, pada saat belum dia bertobat, dia anggap itu sebagai kebajikan. Dia anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Berhati-hatilah dan waspadalah tentang hal-hal yang seperti itu, pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Saudara-saudara, karena itu dia menyatakan kehidupan duniawi yang merasa benar, yang merasa berpengetahuan, yang menjadi sombong, yang mendapat kuasa untuk menganiaya umat-umat orang-orang percaya, melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang lainnya, yang dulu dianggap itu sebagai sebuah kebenaran, maka dia menyatakan bahwa itu tidaklah kebenaran. Nah, sekarang dia berkata pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Dia nyatakan dan dia deklarasikan pernyataan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, di hadapan kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Inilah deklarasi Paulus karena dia percaya menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bagi dia. Itulah juga yang harus kita pikirkan bersama. Bisakah kita merasakan hal yang seperti itu, menganggap dan bersikap seperti itu, berbuat seperti itu, saudara-saudara? Semua yang dianggapnya sebagai keuntungan sebelum dia terima Yesus, itu justru tidak keuntungan, itu justru kerugian, saudara-saudara. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, akan Tuhanku Yesus Kristus, dia katakan di situ. Dan itu lebih mulia, pengenalan akan Tuhan Yesus itu lebih mulia dari semua yang pernah dia percayai sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Yang dia lakukan, yang dia kerjakan, yang dia miliki sebelum dia mengenal Yesus Kristus. Ingat ini baik-baik, sebuah pernyataan, deklarasi yang benar-benar membuat dunia terguncang, banyak orang terguncang. Dia katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Dan itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oh saudara, ternyata sebelum dia dapatkan Kristus, semua yang dia lakukan dia anggap sampah. Semuanya tidak berguna, tidak berarti, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya lewat tulisan Rasul Paulus ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk boleh berlari kepada panggilan Kristus di dalam Yesus Kristus, untuk mendapatkan hadiah mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang berlari untuk memenuhi panggilannya itu sendiri. Di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11 kita dapatkan beberapa rahasia yang diungkapkan oleh Paulus melalui tulisan ini bagi kita semua. Yang pertama, mengenal dan percaya kepada Kristus menjadi yang utama dalam hidupnya, itu pun yang harus terjadi bagi kita. Yang kedua, menyadari atau insyaf bahwa Kristus telah menderita buat kita semua. Tujuannya adalah supaya kita selamat. Itu harus kita yakini. Betul-betul harus kita yakini dalam hidup kita. Yang ketiga, di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Ingat apa yang Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Bahkan orang mati pun asal percaya kepada Yesus, dia akan hidup dan dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Saudara-saudara, itulah yang dideklarasikan oleh Yesus ketika dia mau membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan Marta, Maria dan semua orang berkata, sudah bau dan sudah busuk, bagaimana bisa hidup kembali? Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Maka Paulus katakan kembali di sini bahwa di dalam Kristus Yesus ada kebangkitan dan hidup. Sebagai orang Farisi, kalau dia tidak percaya ada kebangkitan dan hidup, maka dia berkata pada saat ini ada kebangkitan dan kehidupan. Yang keempat, supaya kita dibangkitkan pada hari kebangkitan yang akan datang, dan di mana Yesus Kristus akan datang kelak sebagai Tuhan dan Juru Selamat di udara, untuk menjemput semua orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan terlebih dahulu. Orang yang hidup yang percaya kepada Tuhan akan diangkat bersama-sama dan bertemu di udara. Itulah satu pesta kemenangan dari semua orang yang percaya, yang mengikut Tuhan Yesus Kristus itu, saudara. Nah, karena itu hari ini dia menegaskan dan meyakinkan 4 hal ini dari ayat 9 sampai 11. Dia tuliskan di sini, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah kita hendaknya memandang, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang ditegaskan di dalam nas firman Tuhan ini, kita yakini, yang kita percayai,
kita pun harus melakukannya, memperolehnya. Dengan demikian kita siap berlari untuk memenuhi panggilan kita, mengejar panggilan surgawi, untuk memperoleh hadiah yang disediakan bagi kita. Selanjutnya, ayat 12 dan sampai ayat 13 ini berkata begini. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya, aku telah sempurna. Oh tidak, bukan begitu. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang ada di depanku, yang menjadi visi, yang menjadi misi bagi dia. Nah, karena itu, untuk mendapatkan ayat yang ke-11 tadi di atas, Paulus menyatakan, aku mengejarnya supaya aku mendapatkannya. Aku mendapatkannya di dalam Yesus Kristus karena aku mengejarnya. Yang kedua, dia berkata, maka aku melupakan apa yang ada di belakangku. Tadi pasal 3 itu sampai 8, yaitu dia merasa benar, dia merasa berpengetahuan, dia juga mendapatkan kekuasaan dari penguasa untuk melakukan penganiayaan bagi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan lihat sekarang banyak kejadian-kejadian seperti itu, saudara, yang dilakukan oleh orang memusuhi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sementara orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak memusuhi mereka yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan memang itulah salib kita yang harus kita pikul dalam mengikut Tuhan Yesus. Dan kita menunjukkan diri kita bahwa kita pengikut Yesus yang sesungguhnya, yang siap sedia untuk menerima mahkota kehidupan yang kekal dan juga memperoleh hadiah yang disediakan bagi kita. Maka dia berkata, aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Hendaklah kita demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pandanglah kepada Yesus Kristus yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dia menyediakan kehidupan bagi kita. Dia menyediakan damai sejahtera yang tak berkesudahan bagi kita. Dia menyediakan sukacita sorga bagi kita semua. Karena itu ayat 14 dia berkata, mari berlarilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, dia tegaskan di sini kepada kita bahwa datang kepada Tuhan Yesus, apalagi kalau kita bisa berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Saudara-saudara, panggilan kita, kepercayaan kita, keyakinan yang kita miliki sekarang di dalam Tuhan adalah panggilan surgawi, sebuah anugerah yang besar yang disediakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Dengan demikian, kalau kita berjuang di situ, berlari di situ untuk memperolehnya, saudara, pada tujuan yang Tuhan nyatakan kepada kita, maka saudara ketahuilah hadiah tersedia bagimu, hadiah tersedia bagiku, hadiah tersedia bagi setiap orang yang berjuang, yang berlari kepada panggilan itu. Marilah kita bersama-sama berlari menuju panggilan surgawi untuk memperoleh hadiah yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Tuhan menghendaki kita supaya kita semua memasyurkan nama Tuhan dalam seluruh kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Maka seperti nyanyian yang sering kita nyanyikan, apabila saatnya tiba kita tak berdaya lagi, hidup kita sudah jadi berkat. Jadi berkat bagi orang lain. Ini, saudara-saudara, biarlah kita semua diberkati Tuhan. Ingat untuk berlari, berjuang terus di dalamnya. Mari kita untuk mendapatkan hadiah yang disediakan Tuhan bagi kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, diberkatilah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya.